adanya wacana teks amnesti jilid kedua dan saya pikir ini juga merupakan aspirasi ya dari masyarakat ataupun dari pengusaha yang saya pikir ini masih akan tetap dikaji oleh pemerintah ya, mengingat dari sisi urgensinya pun saya pikir karena kita baru mengadakan teks amnesti 2016 ya, saya pikir memang ini momentumnya saya pikir memang bisa untuk tahun ini diberlakukan saya pikir kurang tepat ya, mengingat dari tahun lalu sendiri anggaran PEN ini sudah mencakup beberapa insentif usaha, khususnya insentif pajak. Meskipun realisasi dari anggaran PEN tersebut pun juga ini tidak tercapai ya. Misalkan insentif usaha di tahun lalu itu yang merupakan beberapa insentif pajak hanya terrealisasi 56 triliun ataupun sekitar 46% dari pagu anggarannya ataupun pagu anggaran insentif usaha tersebut. Sehingga saya pikir yang berikutnya juga adalah ini bisa memberikan berpotensi mendorong terjadinya moral hazard ya, khususnya buat wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya wajib pajak tersebut di teks amnesti jilid pertama di tahun 2016 karena ini menjadi suatu hal yang tidak fair ya bagi wajib pajak yang sudah melaporkan asetnya ataupun data pajaknya yang melalui program jilid pertama dan ya ini dikhawatirkan tadi bisa berpotensi ya mempengaruhi juga tingkat kewajiban pajak ya, tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi saya pikir memang dan dari sisi yang ketiga adalah ya tadi bahwa insentif pajak ini masih tetap diberikan gitu ya. Jadi saya pikir kalau teks amnesti pajak diberlakukan kembali ataupun dilakukan kembali jilid kedua ini dikhawatirkan ini bisa memberikan khususnya untuk dalam jangka pendek ya, untuk realisasi penerimaan pajak ini bisa cenderung ada potensi penurunan sehingga pada akhirnya akan bisa berdampak juga pada pelebaran defisit APBN kita. Poin yang menarik dari Anda Mas Joshua tadi ada beberapa hal yang direview ternyata dianggap belum maksimal. Kalaupun nanti jilid 2 memang benar-benar ada wacana ini, mana saja dari hal-hal yang belum maksimal tadi harus segera dilakukan pembenahan dan pembaharuan untuk dalam tanda kutip jilid berikutnya? Ya saya pikir mungkin yang harus diperkuat tadi adalah karena kan kita tahu bahwa kita sudah sudah ada keterbukaan informasi pajak ya, automatic exchange of information yang sudah pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan pemerintah di negara-negara lain khususnya di negara-negara yang merupakan tax haven ya dan selain itu juga saya pikir terkait juga dengan bagaimana untuk bisa mengoptimalkan keberhasilan dari tax amnesty tersebut tentunya adalah bagaimana tadi pemerintah ini meningkatkan kepercayaan ya dari wajib pajak ataupun dari pelaku usaha ataupun perseorangan bahwa pajak tersebut ini memang dialokasikan untuk pembangunan ya. Kalau misalkan dan itu pun saya pikir sudah ditunjukkan oleh pemerintah ya dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa pembangunan ini sudah terrealisasi cukup banyak dan saya pikir tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pun juga cenderung meningkat ya dalam beberapa tahun terakhir ini pasca teks amnesti jilid pertama. Jadi saya pikir ya tentunya yang diperkuat lagi adalah bagaimana sistem informasi dari sistem perpajakan dan juga bagaimana tadi peningkatan kualitas ya pelayanan pajak ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.